Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Sebelum Imam At-Tirmidzi membagi klasifikasi hadis dari segi kualitas menjadi 3, sebelumnya ada 2 macam saja hadis dari segi kualitasnya, yakni hadis sahih dan hadis dhaif. Kemudian Imam At-Tirmidzi atau Imam Tirmidzi juga boleh, beliau membagi menjadi 3 macam, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Lalu apa yang disebut dengan hadis hasan? Hasan sendiri secara bahasa artinya baik, bagus. Dengan demikian maka hadis hasan itu adalah hadis yang baik, hadis yang bagus. Kemudian ulama membagi hadis hasan menjadi 2. Yang pertama adalah hasan li dzatihi, yang kedua adalah hasan li ghairihi. Hasan lidzatihi artinya karena zatnya, bagus karena zatnya atau karena dirinya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, akan tetapi kedzobitannya, salah satu perawinya kurang dzobit, dan hadis tersebut tidak ada syadz dan tidak ada illah, tidak ada kejanggalan dan tidak ada celah. Salah satu contoh hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi atau Tirmizi juga boleh. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Muhammad bin Amr wa an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Hadis ini, kata Imam Tirmizi, telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak di waktu tiap-tiap hendak sholat. Andai saja tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melakukan sholat. Itu bisa maknanya begitu ya. Dalam hadis ini kita gambarkan sanadnya begini. Yang pertama dari Tirmizi, kemudian Abu Quraib yang kedua, yang ketiga adalah Abdi Sulaiman, keempat adalah Muhammad bin Amr, yang kelima adalah Abi Salamah, yang keenam adalah Abu Hurairah, kemudian yang ketujuh adalah Rasulullah. Jadi yang paling atas di tingkatan pertama itu adalah Imam Tirmidzi. Dari 7 ini, dari semua perawi ini, kalau diperiksa sanad ini dari Tirmidzi sampai kepada Nabi, maka akan ditemukan bahwasannya hadisnya tersebut sanadnya bersambung. Yakni tiap seorang itu mendengar atau mendapat kabar langsung dari yang lain.
Jadi dari nomor pertama Imam Turmudzi, Abu Quraib, Abdah bin Sulaiman, kemudian Muhammad bin Amr, Abi Salamah dan Abu Hurairah, semuanya adil, dzabit. Hanya saja Muhammad bin Amr seorang yang adil tetapi kedzabitannya kurang. Jadi sanad yang nomor 4 atau perawi yang nomor 4 itu dzabitnya kurang, disebabkan karena lemahnya hafalannya. Ini dijelaskan di Tahdzibut Tahdzib ya. Ini dijelaskan bahwasannya beliau Muhammad bin Amr itu adalah perawi yang hafalannya lemah. Kemudian penjelasan yang ketiga, kan tadi dikatakan bahwasannya semuanya itu sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua itu ternyata ada salah satu perawinya yang lemah hafalannya. Yang ketiga, hadis tersebut tidak ada syad juga tidak ada ilahnya. Oleh karena itu Muhammad bin Amr tersebut karena dia hafalannya tidak kuat, maka hadis itu dinamakan hadis hasan lidzatihi. Andai saja Muhammad bin Amr itu ternyata kuat hafalannya atau dzabit, maka hadis tersebut tidak akan turun derajatnya menjadi hasan lidzatihi. Jadi intinya adalah hadis hasan lidzatihi itu adalah hadis yang disebabkan karena kurang dzabit salah satu perawinya. Jadi kalau misalnya ternyata semua perawinya dzabit, ya naik ya menjadi sahih seperti itu. Karena pada hakikatnya hadis hasan lidzatihi itu disebabkan karena salah satu perawinya kurang dzabit atau kurang kuat hafalannya. Adapun macam kedua dari hadis hasan yakni hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi yakni karena yang lainnya. Yakni satu hadis menjadi baik, menjadi bagus, menjadi hasan karena dibantu dari jalan lain. Hasan li ghairihi menurut istilah ialah suatu hadis yang di dalam sanadnya ada rawi mastur atau rawi yang kurang kuat hafalannya, atau rawi yang tercampur hafalannya karena tuanya, atau rawi yang mudallas atau mudallis, rawi yakni rawi yang menyamarkan, atau rawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan sebuah hadis, atau rawi yang pernah salah dalam meriwayatkan lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya. Kalau kita mengambil ringkasnya, istilah ini boleh diganti dengan ungkapan begini. Satu hadis yang tidak terlalu lemah dikuatkan dengan jalan lain yang semisal atau seumpama atau sebanding dengannya. Kalimat yang tidak terlalu lemah di sini maksudnya adalah yang teranggap lemah karena bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di atas tadi. Kalau dalam sanad hadis ada rawi, misalnya yang pertama adalah yang tidak ada kepahaman tentang hadis, kemudian kedua yang sering salah dan keliru dalam meriwayatkan hadis, yang ketiga fasik misalnya, yang keempat yang tertuduh suka berdusta dalam hadis, atau yang selanjutnya pendusta, kemudian juga pemalsu hadis, dan yang tertuduh memalsukan hadis dan lain sebagainya,
maka hadis tersebut tidak bisa menjadi hadis hasan li ghairihi, karena tersebut di dalam hadis dhaif. Walaupun dikuatkan dengan beberapa jalan, tidaklah dapat menjadi hasan li ghairihi, bahkan tetap dengan kelemahannya. Jadi tidak bisa naik derajatnya apabila hadis tersebut ada beberapa yang telah saya sebutkan barusan. Contohnya adalah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ini adalah contoh hadis hasan li ghairihi maksud saya. Haddatsana Ahmad bin Muni' haddatsana Hushaimun an Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Laila anil Bara ibni Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan 'alal muslimin ay yaghtasilu yaumal jumu'ah. Menurut Imam Tirmidzi berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Hushaim dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya satu kewajiban atas orang-orang Islam mandi pada hari Jumat. Kita lihat keterangan rawinya. Jika digambarkan maka pertama adalah Imam Tirmidzi, kemudian Ahmad bin Mani, kemudian yang ketiga adalah Hushaim, yang keempat adalah Yazid bin Abi Ziyad, yang kelima adalah Abdurrahman bin Abi Laila, yang keenam adalah Bara bin Azib, yang tujuh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawi-rawi yang ada di sanad ini semua orang kepercayaan, melainkan Hushaim terkenal sebagai mudallis. Karena ini maka sanadnya teranggap lemah, yang tidak sangat, tidak terlalu lemah maksudnya, karena orangnya kepercayaan atau dapat dipercaya. Tetapi hadis ini dikuatkan dengan jalan lain atau riwayat Tirmidzi juga dengan jalur yang pertama dari Imam Tirmidzi, kemudian Ali bin Abi Hasan Al-Kufi, Abu Yahya bin Ismail Ibrahim At-Taimi, kemudian yang keempat Yazid bin Abi Ziyad, kemudian Abdurrahman bin Abi Laila, yang keenam adalah Bara bin Azib, dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawi-rawi isnad ini juga semua kepercayaan, melainkan Abu Yahya seorang yang dianggap lemah, tetapi boleh diterima hadisnya yang beliau riwayatkan. Oleh karena sanad pertama itu dibantu dengan sanad yang kedua, maka sanad pertama itu dinamakan hasan li ghairihi. Sanad yang pertama dianggap lemah, tapi karena ada keterangan penjelasan dari sanad kedua, bantuan dari hadis kedua yang tentu akan memperkuat hadis pertama tadi, maka hadis ini naik menjadi hasan li ghairihi. Yang tercela dalam isnad ini adalah Abi Laila, yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Ali Laila bin Abi Laila. Asalnya beliau seorang qadhi di Kufah, lalu hafalannya rusak. Oleh sebab itu hadis tersebut menjadi lemah, tetapi karena ada beberapa bantuan dari jalur lain atau dari jalan lain, salah satu diantaranya adalah dari Abu Daud, maka hadis tersebut naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Martabat rawi hasan. Untuk menentukan seorang rawi yang hadisnya dapat dianggap hasan, mesti
diperhatikan riwayat perjalanan dan keadaan mereka. Semua ini terdapat dalam kitab-kitab rijalul hadis. Sebagaimana rawi-rawi sahih, maka rawi-rawi hasan juga bermartabat tentang diri masing-masing. Martabat itu dalam hadis hasan sama dengan dalam hadis sahih ada 3. Dalam martabat-martabat ini ulama-ulama mengadakan beberapa atau membuat beberapa sebutan yang menunjukkan rawi tersebut masuk pada martabat pertama atau martabat kedua atau martabat ketiga. Yang masuk kepada kategori martabat pertama adalah seorang rawi apabila disifatkan dengan salah satu sebutan yang tersebut di bawah ini. Misalnya suduk, sangat benar. Yang kedua, makmun, yang dipercaya. La ba'sa bihi, tidak ada halangan terhadap dia. Laisa bihi ba'sun, tidak ada halangan terhadap dia juga. Kemudian yang selanjutnya adalah huwa khiyarun nas, beliau adalah sebaik-baik manusia. Jika ada 5 sifat ini, maka kategori seorang perawi itu masuk kepada martabat pertama. Sedangkan martabat yang kedua adalah hasanul hadis, yang baik hadisnya, solihul hadis, yang boleh dipakai hadisnya, jayyidul hadis, yang bagus hadisnya, mahalluhus sidqu, tempatnya adalah kebenaran, fulanun rawau anhu, si fulan ulama-ulama meriwayatkan darinya, fulanun wasatun, si fulan seorang yang lurus, fulanun syekhun, si fulan seorang guru atau seorang syekh, dan masih banyak yang lainnya yang masuk kepada kategori martabat kedua. Tapi yang sering digunakan itu adalah yang barusan. Kemudian martabat yang ketiga adalah sebutan-sebutan yang semisal di bawah ini. Sudukun insyaallah. Jadi jika seorang rawi kemudian diberi gelar atau sebutan sudukun insyaallah, insyaallah ya seorang yang sangat benar, maka masuk kepada kategori hadis yang diriwayatkannya hadis hasan li ghairihi, tetapi masuk kepada martabat yang ketiga. Arju alla ba'sa bihi, aku harap tidak ada halangan apa-apa terhadap dirinya. Ini juga masuk kepada martabat yang ketiga. Fulanun sawailihun, si fulan seorang yang sedikit boleh dipakai hadisnya. Kemudian yang terakhir itu adalah makbulun, yang diterima hadisnya. Dari 4 yang disebutkan ini, maka kategori hadis hasan tetapi martabat rawinya masuk kepada martabat yang ketiga. Teman-teman sekalian, selain marotibul hadis dari segi rawi tadi yang sudah dijelaskan tadi, maka nanti di dalam hadis hasan juga ada martabat sanad. Martabat sanad bagi hadis hasan pun bergantung kepada derajat-derajat rawi. Oleh sebab itu, maka martabat sanad ini dibagi atau terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ulia, wusto, dan dunya. Yang ulia artinya tinggi, yang wusto artinya pertengahan, dan yang dunya itu artinya yang rendah. Di antara sanad-sanad yang bermartabat tinggi ialah sanad yang di dalamnya tidak ada rawi lemah serta datangnya dari jalan yang benar, yang memang sudah sesuai dengan marotibul hadis hasan atau derajat hadis hasan tadi. Di antara sanad-sanad yang bermartabat tinggi ialah sanad yang di dalamnya tidak ada rawi lemah
dan jalurnya itu juga dari jalur yang tinggi. Misalnya adalah satu, Bahs bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari bapaknya yakni Hakim, dari datuknya yakni Muawiyah. Yang kedua, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah dari bapaknya yakni Shu'aib, dari datuknya yakni Abdullah. Dua sanad ini dimasukkan bagian dari Hasan yang berderajat tinggi, bermartabat tinggi, disebabkan karena A. diperselisihkan oleh ulama tentang berhujjah dengan bas. B. misalnya diperselisihkan tentang Syuaib mendengar dari datuknya Abdullah. Akan tetapi Imam Zahabi menetapkan bahwa Syuaib mendengar dari datuknya itu. Salah satu contohnya misalnya adalah Abu Daud berkata, Haddasana Musaddadun sana Yahya an Bahz bin Hakim qala haddasani abi an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu. Kata Abu Daud, telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Bahs bin Hakim. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari bapaknya. Ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara, berpidato, lalu berdusta untuk menertawakan manusia, kecelakaanlah baginya. Coba kita lihat keterangannya. Gambaran sanad hadis ini kalau disusun akan menjadi begini. Yang pertama adalah Abu Daud, yang kedua adalah Musaddad, yang ketiga adalah Yahya, yang keempat adalah Bahs bin Hakim, yang keempat adalah bapakku, yang keenam adalah bapaknya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya siapa yang dimaksud bapakku, yang kemudian siapa yang dimaksud bapaknya. Yang ketujuh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud, Musaddad, Yahya bin Hakim, Muawiyah, semua orangnya adalah dapat dipercaya. Adapun Bahs bin Hakim dianggap kepercayaan oleh Ibnu Ma'in atau dianggap orang yang dapat dipercaya oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Madini dan Imam Nasai serta yang lainnya. Sedangkan Ibnu Hatim itu berkata bahwasannya ia seorang syekh yang boleh ditulis hadisnya tetapi tidak boleh dijadikan hujjah. Ibnu Hibban berkata beliau adalah banyak berbuat kesalahan dalam hadis. Imam Bukhari berkata ulama-ulama memperselisihkan tentang dia. Abu Zur'a berkata seorang yang soleh artinya boleh dipakai hadisnya. Dari semua ucapan yang tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Bahs bin Hakim itu seorang yang benar, hanya meriwayatkan orang yang benar hanya dalam meriwayatkan. Ulama-ulama berselisih. Orang yang begini terang, bukan orang yang lemah mesti ditolak periwayatan sama sekali. Karena itu Imam Zahabi dia memasukkan dalam bagian Hasan yang bermartabat tinggi. Hadis yang diriwayatkan Bahs bin Hakim tadi menurut Imam Zahabi martabatnya masuk kepada
kategori martabat hadis hasan yang bermartabat tinggi. Salah satu contoh hadis tadi yakni wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu wa wailul lahu. Ini sering kita lihat banyak para penceramah, para ustadz, para motivator kadang-kadang buat cerita untuk membuat orang tertawa. Padahal ancamannya adalah celaka bagi mereka yang berbuat demikian. Hanya buat cerita-cerita palsu untuk orang yang membuat orang ketawa gitu ya, berdusta lah gitu ya. Itu banyak sekarang. Nah, hadis derajat hadis tadi itu adalah masuk kepada hadis hasan yang martabat sanadnya itu adalah yang paling tinggi. Teman-teman sekalian, martabat hadis hasan tadi dari segi rawi sudah, kemudian dari segi sanad juga sudah. Dari segi matan, martabat hadis hasan itu untuk membedakan mana matan yang teranggap atau dianggap tinggi martabatnya atau rendah, cukuplah kita memperhatikan sifat rawi hasan dan sanadnya. Karena dari situ nanti akan kita temukan bahwasannya hadis atau matan hadis tersebut masuk kepada kategori yang mana seperti itu. Sehingga yang paling penting itu adalah martabat rawinya, kemudian martabat sanadnya. Menurut pendapat Imam Suyuti, kitab-kitab yang banyak mengandung hadis hasan adalah kitab Sunan Abi Daud, Sunan Turmuzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, dan Sunan Daruqutni. Kemudian bagaimana hukum beramal dengan hadis hasan? Hukum beramal dengan hadis hasan itu sama halnya dengan hukum beramal dengan hadis sahih. Ya. Walaupun di sisi lain ulama mengatakan bahwasannya hukum beramal dengan hadis hasan itu sama dengan hadis sahih, yakni dalam hadis hasan lidzatihi. Berbeda lagi nanti pendapat ulama bagaimana beramal dengan hadis hasan li ghairihi. Tapi pada intinya, pada kesimpulannya, beramal dengan hadis sahih, hadis hasan itu sama dengan beramal hadis sahih. Saya lebih setuju dengan pendapat ini bahwasannya disamakan dengan beramal dengan hadis sahih. Kalaupun ada perbedaan ya maka itu ya kita tinggal mengambil pendapat yang mana yang kita yakini, yang kita anggap itu kuat. Mungkin ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.